Ketika Duke pertama kali mendengar suara itu dari balik jendela ruang bawah tanah, dia mengira itu hantu. Bagaimanapun, seluruh kota percaya bahwa Frank Morrison telah meninggal 6 bulan lalu. Mata berwarna kuning keemasan anjing German Shepherd itu menembus senja Virginia saat dia mendekat ke jeruji besi yang berkarat. Bulunya yang berwarna keemasan, kusut karena berminggu-minggu berada di jalanan, bergetar menempel pada fondasi batu dingin dari rumah pertanian kolonial tua itu. Semoga Tuhan mengizinkan, dan sungai tidak meluap. Tolong, seseorang bantu aku, bisikan lirih itu terdengar dari kegelapan di bawah. Telinga Duke tegak. Ini bukan omongan orang yang bingung. Ini adalah keputusasaan, mentah dan nyata. Suara itu membawa irama bermartabat dari seorang pria terpelajar yang didorong melampaui batasnya. Dari suatu tempat di atas, langkah kaki bergemuruh di lantai kayu. Suara seorang wanita, setajam angin musim dingin, 48 jam lagi, pria tua, lalu kamu akan pergi ke Montana dan tidak seorang pun akan menemukanmu di sana. Ruang bawah tanah menjadi sunyi, kecuali suara napas yang berat. Duke telah selamat dari 2 musim dingin yang brutal sebagai anjing liar. Instingnya diasah oleh kelaparan dan kesepian. Tetapi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelangsungan hidup menariknya menuju suara ini, sebuah pengakuan yang melampaui spesies. Pria ini tidak hanya terjebak. Dia sekarat perlahan-lahan, hari demi hari. Saat Duke bersandar ke fondasi, tubuhnya yang kuat menghalangi angin November dari jendela, dia membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Dia tidak akan pergi, tidak malam ini, tidak pernah. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Otot-otot Duke menegang saat dia mempelajari wajah di balik jeruji. Pria itu kurus kering, lemah seperti anak sapi yang baru lahir, tetapi matanya menyimpan kecerdasan tajam dari seseorang yang berjuang untuk tetap hidup. Kerutan yang dalam memetakan seumur hidup senyuman, meskipun tidak ada yang menghiasi wajahnya sekarang. Wah, ternyata benar, bisik pria tua itu, mengulurkan tangan gemetar melalui jeruji. Kamu nyata, kan, nak? Bukan hanya pikiranku yang mempermainkanku. Duke membiarkan jari-jari yang kasar itu membelai moncongnya. Sentuhan itu lembut, putus asa, belayan dari seorang pria yang belum merasakan kebaikan selama berbulan-bulan. Namaku Frank Morrison, suara itu pecah karena emosi. Dulu mengajar di sekolah di Blue Ridge ini. 43 tahun, melihat 3 generasi tumbuh dewasa. Tawanya tidak mengandung humor. Aku membesarkan gadis itu dari bukan siapa-siapa, dan beginilah dia membalas kebaikan. Indra tajam German Shepherd itu mencatat segalanya. Bau asam dari tempat tidur yang tidak dicuci, bau logam dari darah lama, aroma penyakit yang mendasari. Frank mengenakan piyama yang menggantung longgar di tubuhnya yang kurus, ranjang besi, seember botol pil berserakan. Ini bukan ruang bawah tanah, ini penjara. Dia memberitahu orang-orang, aku terkena demensia. Frank melanjutkan, suaranya lebih kuat sekarang, seolah kehadiran Duke telah menghidupkan kembali sesuatu yang penting. Dia bilang aku berada di tempat mewah di Richmond, mendapatkan perawatan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Dia menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku kadang-kadang lupa. Pria mana seusiaku yang tidak lupa? Tetapi aku tidak gila, belum. Bagaimanapun, Duke mengitari jendela ruang bawah tanah yang kecil, matanya yang terlatih mencatat rute pelarian, titik lemah, keuntungan taktis. Sesuatu yang jauh di dalam ingatan genetiknya mengenali pengaturan operasi rahasia yang salah. Kamu lapar, nak? Tanya Frank, meskipun dia jelas tidak punya makanan untuk ditawarkan. Aku tahu bagaimana rasanya. Gadis itu memberiku ransum penjara, hanya cukup untuk tetap bernapas, tidak cukup untuk tetap kuat. Langkah kaki berderit di atas. Telinga Duke merata saat dia menghilang ke dalam bayangan di samping fondasi. Melalui papan lantai terdengar suara Ashley, dingin dan menghitung. Markus akan membawa truk besok malam. Ranch Montana terpencil, tidak ada tetangga, tidak ada pertanyaan. Orang tua bodoh itu akan mengalami kecelakaan dan itu akan menjadi akhir dari masalah kita. Sebuah suara pria menjawab, bagaimana dengan surat wasiatnya? Sudah diubah. Sungguh menakjubkan, apa yang akan ditandatangani oleh orang tua yang bingung ketika dia sangat membutuhkan obat jantungnya. Duke menunggu sampai suara-suara itu memudar sebelum kembali ke jendela. Wajah Frank menjadi pucat pasi. Besok malam, bisik Frank. Tuhan, tolong aku.
besok malam mereka akan membawaku pergi untuk mati. Duke menekan hidungnya melalui jeruji, mengeluarkan suara merengek lembut yang entah bagaimana menyampaikan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kamu tidak sendirian lagi. Mata Frank berlinang air mata. Anjing itu punya lebih banyak hati daripada kebanyakan manusia yang berjalan di bumi ini. Saat kegelapan menyelimuti Morrison Hollow, Duke mulai merencanakan. Besok malam masih 24 jam lagi. Dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Desember 1987, Panti Asuhan St. Mary, Richmond. Lampu neon berdengung di atas saat Frank Morrison berjalan menyusuri lorong institusi. Tangan istrinya, Martha, terkait di tangannya. Mereka telah mencoba untuk memiliki anak selama 15 tahun. Keguguran, adopsi yang gagal, patah hati demi patah hati. Pada usia 52 tahun, Frank hampir menyerah pada harapan. Dia telah dikembalikan 3 kali, jelas Suster Catherine, suaranya berat dengan penyesalan. Ashley berumur 7 tahun sekarang, dan telah bersama kami sejak dia berumur 3 tahun. Keluarga lain, dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mereka merasa sulit untuk mengendalikannya. Melalui jendela ruang umum, Frank langsung melihatnya. Seorang gadis kecil dengan rambut pirang liar duduk sendirian di sudut, dengan metodis merobek halaman dari buku bergambar. Anak-anak lain menjauhinya. Apa yang terjadi pada orang tuanya? Tanya Martha. Overdosis narkoba. Keduanya. Ashley menemukan mayatnya. Suara Suster Catherine merendah, dia belum berbicara tentang hal itu, tetapi dia memiliki masalah kemarahan, berbohong, mencuri, manipulasi di luar usianya. Frank memperhatikan saat Ashley mendongak, mata birunya yang pucat bertemu dengan matanya melalui kaca. Untuk sesaat, sesuatu berkedip, kerentanan, harapan, sebelum topeng itu kembali menutupinya. Setiap anak pantas mendapatkan cinta dan kesempatan, Frank memberitahu Martha malam itu. Martha meremas tangannya, tetapi suaranya membawa kekhawatiran. Frank, sayang, anak itu memiliki kegelapan di matanya. Aku melihatnya hari ini. Bagaimana jika kita tidak bisa membantunya? Maka kita tetap mencintainya. Frank menjawab, bukankah itu arti cinta? Memilih seseorang bahkan ketika itu sulit? Saat ini, pukul 6.30 pagi. Duke berjalan dengan tenang melalui kegelapan sebelum fajar di jalan-jalan perumahan Blue Ridge. Perutnya kram karena kelaparan. Tetapi kebutuhan Frank adalah yang utama. Anjing German Shepherd itu telah menemukan sesuatu yang luar biasa tentang dirinya sendiri dalam beberapa jam terakhir. Instingnya lebih tajam daripada anjing normal manapun, gerakannya lebih terarah, taktis. Di restoran Murphy, dia menunggu di belakang tempat sampah sampai Tommy muda, si pencuci piring, muncul dengan kantong sampah. Wah, halo, sobat besar. Kata Tommy, melihat sosok emas Duke. Kamu terlihat seperti pernah mengalami masa yang lebih baik. Duke mendekat dengan hati-hati, ekornya bergoyang cukup untuk tampak ramah tetapi tidak putus asa. Sesuatu dalam sikapnya memerintahkan rasa hormat. Kamu bukan hanya anjing liar biasa, kan? Tommy menghilang ke dalam, kembali dengan 2 patty hamburger dan wadah air. Kakekku punya anjing sepertimu di Vietnam. Katanya mereka istimewa, lebih pintar dari kebanyakan orang. Musim panas 1995, Morrison Hollow, Ashley yang berumur 8 tahun berdiri di ambang pintu ruang kerja Frank. Wajahnya adalah topeng kepolosan yang dilatih. Uang $20 yang hilang dari dompet Martha secara misterius muncul kembali di ranselnya bersama dengan permen. Ashley bersumpah dia menemukannya. Sayang, kita sudah berbicara tentang mengambil barang-barang yang bukan milik kita. Kata Frank dengan lembut. Aku tidak mengambil apapun. Suaranya naik ke nada tertentu yang membuat Martha gemetar. Kamu selalu menyalahkanku untuk segalanya. Kamu tidak mencintaiku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Hati Frank sedikit lebih hancur saat dia mengumpulkan Ashley ke dalam pelukannya. Tentu saja aku mencintaimu, sayang, kamu adalah putri kami. Dari ambang pintu dapur, Martha mengawasi dengan kegelisahan yang meningkat. Anak itu memainkan Frank seperti biola, dan dia tidak bisa melihatnya, atau tidak mau. Saat ini, pukul 7.15 pagi. Grace Thompson memarkirkan mobil van veteriner miliknya di jalan masuk Morrison dengan clipboard di tangan untuk apa yang seharusnya menjadi pemeriksaan kesehatan rutin pada hewan ternak. Tetapi Morrison Hollow telah ditinggalkan selama berbulan-bulan, sejak kematian Frank yang seharusnya.
Dia meraih radionya untuk membatalkan janji ketika dia melihat anjing German Shepherd muncul dari belakang rumah. Anjing itu bergerak dengan tujuan, membawa sesuatu di mulutnya. Makanan, dia menyadari. Tetapi tidak ada hewan lain di sini. Grace mengikuti dari kejauhan. Tahun-tahun merawat hewan telah mengajarinya untuk membaca bahasa tubuh. Anjing ini tidak memulung secara acak, dia memiliki tujuan. Ketika Duke menghilang di sekitar bagian belakang rumah pertanian, Grace merayap mendekat melalui taman yang ditumbuhi tanaman liar. Dia bisa melihatnya di jendela ruang bawah tanah, mendorong persembahannya melalui jeruji berkarat. Anak baik, sebuah suara terdengar dari bawah. Kamu akan membuatku tetap hidup. Namun darah Grace berubah menjadi es. Dia mengenali suara itu, telah mendengarnya setiap hari Minggu di bangku depan gereja Baptis Blue Ridge, melihat pemiliknya di setiap fungsi sekolah, setiap pertemuan kota selama 40 tahun. Tuan Morrison, bisiknya, merayap mendekat ke jendela. Wajah yang muncul pucat, tampak lebih tua dari usianya, tetapi tidak salah lagi Frank Morrison. Grace Thompson kecil. Mata Frank membelalak tak percaya. Ya Tuhan, kasihanilah, nak. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Morrison, seluruh kota datang ke pemakaman Anda 6 bulan yang lalu. Ashley bilang Anda terkena serangan jantung saat tidur. Pikiran Grace berputar. Dia menguburkan Anda. Kita semua melihat peti mati itu. Tawa Frank pahit. Satu-satunya hal yang sekarat di sini adalah harapanku, nak. Daging dan darahku sendiri mengurungku seperti binatang sementara dia menjual semua yang aku kerjakan sepanjang hidupku untuk membangunnya. Musim gugur 2010, Morrison S. Hollow, Martha Morrison, menghembuskan napas terakhirnya pada suatu pagi hari Selasa di bulan Oktober. Tangannya di tangan Frank setelah 47 tahun pernikahan. Ashley berdiri di kaki tempat tidur, mata kering, memeriksa ponselnya. Rumah duka ingin tahu tentang pengaturan pemakaman, kata Ashley bahkan sebelum tubuh Martha menjadi dingin. Dan pengacara perlu bertemu denganmu tentang surat wasiat. Frank mendongak, berduka. Ashley, sayang, ibumu, baru saja aku tahu apa yang terjadi. Suaranya datar, seperti urusan bisnis. Tetapi hidup terus berjalan, Frank. Martha tidak ingin kita berantakan. Dia mulai memanggilnya Frank alih-alih ayah setelah ulang tahunnya yang ke-18. Kita tidak benar-benar keluarga, jelasnya. Jangan berpura-pura. Tetapi dia tetap tinggal selama kuliah, sekolah hukum, pernikahannya dengan David. Yang berlangsung cukup lama untuk mengamankan asuransi jiwanya. Ketika pesawatnya jatuh, dia selalu kembali ke Morrison S. Hollow. Kembali ke Frank. Sekarang dia mengerti mengapa. Saat ini, pukul 8.30 pagi. Kita harus mengeluarkanmu dari sini, bisik Grace dengan mendesak. Aku bisa menelepon polisi. FBI? Tidak. Suara Frank tajam dengan panik. Nak, kamu tidak mengerti. Ashley punya serif di sakunya. Putrinya kuliah hukum dengan beasiswa dari yayasanku. Hakim daerah berutang pemilihan kepadanya karena kontribusi kampanyenya. Setengah dari Dewan Kota bekerja untuk firma hukumnya. Grace merasakan dinding korupsi kota kecil menutup. Lalu apa yang kita lakukan? Ada brankas, kata Frank, di belakang potret Martha di perpustakaan. Kombinasinya adalah 12 Juni 1960. Hari aku bertemu Martha, di dalamnya kamu akan menemukan surat wasiatku yang sebenarnya, bukti dari apa yang telah dilakukan Ashley. Duke telah memposisikan dirinya secara strategis, telinganya waspada terhadap langkah kaki yang mendekat. Perilakunya membuat Grace hampir seperti militer, disiplin, dan bertujuan. Siapa yang melatih anjingmu? Tanyanya. Frank tampak bingung, dia bukan milikku, nak. Muncul kemarin seperti malaikat dari surga, bertingkah seolah dia telah menjaga orang sepanjang hidupnya. Pintu mobil terbanting di jalan masuk. Tubuh Duke menegang, geraman rendah bergema di dadanya. Ashley kembali, bisik Frank. Grace, kamu harus pergi. Jika dia menemukanmu di sini, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu harus, nak. Gadis itu memiliki air es di nadinya dan pikiran seorang pengacara untuk menutupi jejaknya. Dia sudah membunuhku sekali di mata hukum. Melakukannya untuk sungguhan tidak akan mengganggu hati nuraninya sama sekali. Grace mundur dengan enggan saat tumit Ashley berdecit di beranda depan. Duke tetap di jendela,
diam tetapi waspada. Aku akan kembali, mulut Grace berkata. Frank mengangguk, matanya dipenuhi dengan harapan pertama yang dia rasakan dalam beberapa bulan. Anjing itu lebih masuk akal daripada hari Minggu, bisiknya. Duke menuntunnya langsung kepada kita. Kan, nak? Saat Grace menghilang ke barisan pepohonan, suara Ashley terdengar dari dalam rumah. Markus, ini aku. Kita punya masalah. Aku pikir seseorang telah mengendus-endus properti itu. Percepat waktunya, malam ini. Kita lakukan malam ini. Duke mendekat ke jendela, mata kuningnya memantulkan kecerdasan yang tampak hampir manusia. Apapun dia, dari manapun dia berasal, dia mengerti taruhannya. Jam tidak lagi berdetak mundur ke besok malam, tetapi berdetak mundur ke kegelapan, kurang dari 12 jam lagi. Frank meraih melalui jeruji untuk menyentuh kepala anjing itu. Baiklah, nak, sepertinya sekarang atau tidak sama sekali. Tangan Grace Thompson gemetar saat dia mendorong melalui pintu kaca gedung pengadilan wilayah Blue Ridge. Lantai marmer bergema dengan langkah kakinya saat dia mendekati departemen catatan, tas veterinernya tergenggam erat di dadanya seperti baju besi. Aku perlu melihat surat kematian untuk Frank Morrison, katanya kepada petugas itu, seorang wanita muda dengan mata yang baik dan bahu yang lelah. Oh, kasihan Tuan Morrison, orang yang sangat manis. Petugas itu menarik berkas itu dengan efisiensi yang terlatih. Serangan jantung saat tidur, menurut laporan Dr. Webb. Cara yang damai untuk pergi, kurasa. Grace mempelajari dokumen itu, pelatihan medisnya menangkap detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Waktu kematian terdaftar sebagai pukul 3:17 pagi, tetapi tanda tangannya tertanggal 2 hari kemudian. Penyebab kematiannya tidak jelas, henti jantung karena penyebab alami, ketika dokter yang sah akan lebih spesifik. Siapa yang melaporkan kematian itu? Tanya Grace. Menantu perempuannya, Ashley Morrison. Dia telah menangani semua urusannya sejak dia sakit. Suara petugas itu merenda menjadi bisikan. Antara kau dan aku, wanita itu telah berlari dengan sangat lelah merawatnya. Beberapa orang di kota mengatakan dia seharusnya menempatkannya di panti jompo bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia bersikeras untuk merawatnya sendiri. Perut Grace mual. Kisah sampul yang sempurna, disampaikan dengan detail yang cukup untuk mencegah pertanyaan. Dia langsung pergi ke Maple Street ke rumah sederhana tempat Ruth Williams tinggal selama 30 tahun. Ruth menjawab pintu dengan baju rumahnya, rambut peraknya masih dikeriting. Grace Thompson, apa yang membawamu ke sini sepagi ini, sayang? Nyonya Williams, aku perlu bertanya tentang Tuan Morrison. Wajah Ruth langsung mendung. Pria malang itu bekerja sampai mati. Jika kau bertanya padaku, meskipun kurasa pada usia 82, kita semua harus pergi suatu saat nanti. Anda adalah pembantu rumah tangganya. Untuk berapa lama? 28 tahun menjelang Natal. Dimulai ketika Ashley masih remaja. Suara Ruth menjadi pahit. Hingga 6 bulan yang lalu ketika gadis itu memecatku, mengatakan Tuan Frank tidak membutuhkan perawatan lagi, bahwa dia bisa menanganinya sendiri. Grace mencondongkan tubuh ke depan. Nyonya Williams, apakah Tuan Morrison tampak sakit bagimu, sebelum dia meninggal? Ruth terdiam lama, jari-jarinya mengkhawatirkan ujung jubahnya. Ada sesuatu yang tidak beres tentang semua ini, Grace. Tuan Frank setajam pisaunya terakhir kali aku melihatnya. Sedikit pelupa mungkin, tetapi tidak lebih dari pria seusianya. Dan dia sangat mencintai rumah tua itu untuk pergi begitu saja, diam-diam seperti itu. Apa maksudmu? Dia selalu mengatakan dia ingin mati di tempat tidurnya sendiri, melihat ke Taman Mawar Marta. Dia mengatakan dia akan menghantui siapapun yang mencoba memasukkannya ke panti jompo. Mata Ruth berlinang air mata. Tetapi Ashley, dia bilang dia meninggal di malam hari, dengan tenang, seperti yang dia inginkan, bahkan tidak memanggil bantuan. Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh tentang perilaku Ashley sebelum dia meninggal? Ruth melirik sekeliling seolah takut didengar. Gadis itu selalu tertutup, tetapi menjelang akhir dia menjadi sangat paranoid, mulai mengunci pintu yang belum pernah dikunci, menghitung obat-obatannya seperti koin emas. Dan panggilan telepon apa? Larut malam, setelah Tuan Frank tertidur, percakapan teredam dengan seseorang, suara seorang pria, aku pernah mendengarnya mengatakan sesuatu tentang memindahkan garis waktu, dan terlalu banyak orang yang mengajukan pertanyaan. Grace merasakan es terbentuk di nadinya. Apakah Anda mendengar sesuatu yang lain? Sesuatu tentang Montana?
Sebuah peternakan di Montana tempat tidak seorang pun akan menemukannya? Ruth meraih lengan Grace tiba-tiba. Kau tidak berpikir, Grace. Kau tidak berpikir sesuatu terjadi pada Tuan Frank, kan? Sebelum Grace bisa menjawab, Duke muncul di pintu belakang, sosok emasnya terlihat melalui layar. Dia duduk dengan sempurna, tetapi matanya waspada, mendesak. Itu anjing tua Morrison, kan? Tanya Ruth. Sebenarnya, Nyonya Williams, aku pikir dia mencoba memberitahu kita sesuatu. Grace mengikuti Duke kembali ke Morrison's Hollow, pikirannya berlomba. Anjing German Shepherd itu bergerak dengan tujuan, membawanya bukan ke jendela ruang bawah tanah tetapi ke pintu depan. Dia duduk dan menunggu, seolah memberinya izin untuk melanggar hukum. Kuncinya sudah tua, jenis yang menyerah pada kartu kredit dan kesabaran. Di dalam, rumah itu terasa seperti makam. Furnitur ditutupi kain, foto keluarga di balik, aroma pengabaian dan rahasia yang masih ada. Duke membawanya langsung ke perpustakaan tempat potret Martha Morrison tergantung di atas meja antik. Grace mempelajari lukisan itu. Seorang wanita dengan mata lembut dan senyum bijaksana, seolah dia mengharapkan momen ini. 12 Juni 1960, bisik Grace, memutar tombol di brankas tersembunyi. Silinder-silinder itu berbunyi pada tempatnya. Di dalamnya ada dokumen yang membuat jantungnya berhenti. Surat wasiat yang sebenarnya, tertanggal hanya 2 tahun yang lalu, menyerahkan segalanya ke suaka hewan Blue Ridge dan Yayasan Pendidikan Morrison. Ashley Morrison disebutkan sekali dengan warisan kecil dan catatan. Aku berdoa suatu hari dia menemukan kedamaian yang telah menjauhi hatinya yang bermasalah. Tetapi kertas-kertas lainlah yang membuat tangan Grace gemetar. Laporan ban yang menunjukkan penarikan sistematis dari rekening Frank, jumlah kecil pada awalnya, kemudian jumlah yang lebih besar. Catatan medis yang menunjukkan pola peningkatan dosis obat yang tidak sesuai dengan rencana perawatan yang sah. Dan di bagian bawah, sebuah surat tulisan tangan Frank. Jika sesuatu terjadi padaku, ketahuilah bahwa aku tidak sebodoh yang terkadang aku tampakkan. Ashley telah memasukkan sesuatu ke dalam makananku. Aku bisa merasakan kepahitannya, meskipun aku tidak bisa membuktikannya. Obat jantungku telah dirusak. Beberapa hari aku merasa kuat, yang lain aku hampir tidak bisa berdiri. Aku percaya dia perlahan-lahan meracuniku sambil mencuri pekerjaan hidupku. Aku berdoa aku salah, tetapi jika aku ditemukan mati dalam keadaan yang mencurigakan, tolong selidiki. Kebenaran lebih penting daripada reputasiku. Frank Morrison, ditulis dalam keadaan sadar pada 15 Maret 2024. Grace menggenggam surat itu, penglihatannya kabur karena air mata. Ini adalah bukti percobaan pembunuhan, pelecehan lansia, penipuan, kejahatan yang bisa memasukkan Ashley ke penjara seumur hidup. Gonggongan Duke yang tiba-tiba membuatnya mendongak. Melalui jendela perpustakaan, dia bisa melihat Mercedes Ashley memasuki jalan masuk. Grace dengan cepat memotret dokumen-dokumen itu dengan ponselnya, mengembalikannya ke brankas dan menutup potret itu tepat saat pintu depan terbuka. Halo, ada orang di sini? Suara Ashley bergema di seluruh rumah. Grace dan Duke menyelinap keluar melalui pintu belakang, jantungnya berdebar kencang saat dia mendengar tumit Ashley berdecit di kamar-kamar di atas. Mereka sampai di deretan pohon tepat saat Ashley muncul di jendela perpustakaan, wajahnya memindai halaman dengan intensitas predator. Di jendela ruang bawah tanah, Frank sedang menunggu. Kondisinya telah memburuk secara nyata sejak pagi. Napasnya berat, warnanya abu-abu. Apakah kau menemukannya? Bisiknya. Aku menemukan segalanya. Grace meyakinkannya. Tuan Morrison, kita akan mengeluarkanmu dari sini malam ini. Tidak, nak, itu terlalu berbahaya. Ashley telah memindahkan garis waktunya. Aku mendengarnya di telepon 1 jam yang lalu. Mereka akan datang untukku setelah gelap. Mata Frank berlinang air mata. Grace, sayang, aku perlu kau tahu sesuatu. Di brankas itu ada surat yang ditujukan kepada putriku, Jennifer. Dia tinggal di Oregon, atau setidaknya dia dulu tinggal di sana. Ashley memberitahuku Jennifer tidak ingin berhubungan denganku, bahwa dia malu memiliki ayah tua yang gila. Tuan Morrison, aku perlu kau menemukannya. Beritahu dia aku tidak pernah berhenti mencintainya, tidak pernah berhenti berharap dia akan pulang. Beritahu dia kebenaran tentang apa yang terjadi di sini. Duke menekan hidungnya melalui jeruji, merengek pelan. Frank mengulurkan tangan untuk membelai kepala anjing itu. Anak ini adalah satu-satunya kebaikan yang aku kenal dalam beberapa bulan terakhir.
Berjanjilah padaku, Grace, apapun yang terjadi malam ini, pastikan Duke aman. Dia memiliki terlalu banyak kebaikan di dalam dirinya untuk menderita karena membantuku. Matahari terbenam di atas pegunungan Blue Ridge, melukis langit dalam nuansa kuning dan emas. Dalam 6 jam, Ashley akan kembali dengan truknya dan rencananya untuk membuat Frank Morrison menghilang selamanya. Grace memandang Duke, yang mata kuningnya memantulkan kecerdasan dan tekad yang tampak hampir manusia. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya dengan tenang. Benar, nak? Ekor Duke berdebam sekali di tanah, sebuah suara seperti palu hakim, menyegel janji yang akan mengubah segalanya. Tangan Grace gemetar saat dia menekan nomor pada tekrah pudar yang akhirnya dia perhatikan di leher Duke. Kulitnya sudah usang, cakram logamnya tergores, tetapi nomor telepon federal masih terbaca. Saat saluran terhubung, dia mendengar suara renyah seorang resepsionis pemerintah, kantor lapangan FBI, Divisi Richmond. Bagaimana aku bisa mengarahkan panggilanmu? Aku perlu berbicara dengan seseorang tentang unit K9 yang hilang. Tagnya bertuliskan Duke, anjing dinas federal milik FBI. Jeda, Nyonya. Bisakah Anda menunggu sebentar? Grace menunggu, jantungnya berdebar kencang saat dia mengawasi Duke melalui jendela kliniknya. Anjing German Shepherd itu duduk dengan sempurna, mata kuningnya terpaku pada wajahnya seolah dia bisa mendengar setiap kata. Ini agen Sarah Chen, unit K9. Anda mengatakan Anda menemukan Duke. Ya, dia telah membantuku menyelidiki kasus di Blue Ridge, Virginia, agen Chen. Aku pikir Duke telah mengerjakan kasus ini lebih lama dari yang kita sadari. Jeda lagi, lebih lama kali ini. Nyonya, aku perlu Anda mendengarkan dengan seksama. Duke telah hilang selama 18 bulan. Dia adalah anjing utama dalam operasi Hollow Ground, penyelidikan federal tentang penipuan tanah pedesaan yang menargetkan orang Amerika yang lebih tua. Pawangnya, agen Stevens, terbunuh saat pengintaian di Montana. Duke menghilang malam itu. Darah Grace menjadi dingin. Montana. Ya, kami telah melacak jaringan penjahat yang mengidentifikasi pemilik tanah yang lebih tua, mendapatkan kepercayaan mereka, kemudian secara sistematis mencuri properti mereka melalui dokumen palsu dan paksaan. Operasi ini dijalankan oleh seorang wanita bernama Ashley Morrison dan rekannya, Robert Mitchell. Telepon itu hampir terlepas dari jari Grace. Ashley Morrison sudah ada di radar Anda. Dia telah menjadi target utama kami selama 2 tahun. Masalahnya adalah dia pintar, menutupi jejaknya dengan baik, menggunakan celah hukum dan memiliki koneksi di penegak hukum setempat. Kami tidak pernah bisa cukup dekat untuk mengumpulkan bukti. Agen Chen, aku pikir Duke menemukan bukti Anda. Frank Morrison, ayah angkat Ashley, masih hidup. Dia telah menahannya sebagai tahanan, perlahan-lahan meracuninya sambil mencuri propertinya. Keheningan di saluran itu berlangsung selama beberapa detak jantung. Itu tidak mungkin. Frank Morrison meninggal 6 bulan lalu. Kami memiliki surat kematiannya. Itu dipalsukan. Dia terkunci di ruang bawah tanah rumahnya sendiri dan Ashley berencana untuk memindahkannya ke Montana malam ini untuk membunuhnya. Nyonya, aku perlu Anda memahami sesuatu. Duke bukan hanya unit K9 biasa. Dia dilatih secara khusus untuk operasi penyamaran mendalam, untuk bekerja secara independen untuk jangka waktu yang lama, untuk berbaur dengan populasi sipil sambil mengumpulkan intelijen. Jika dia telah melindungi Frank Morrison selama 18 bulan, pikiran Grace berputar. Dia telah menyamar selama ini. Dalam arti tertentu, ya, Duke memiliki apa yang kami sebut ketekunan misi. Setelah dia ditugaskan target, dia tidak berhenti sampai pekerjaan selesai. Bahkan setelah agen Stevens terbunuh, bahkan setelah terluka dan ditinggalkan untuk mati, Duke melanjutkan misi. Grace memandang Duke melalui jendela lagi, melihatnya dengan mata baru. Gerakan taktis, cara dia menuntunnya ke Frank, kemampuannya untuk menghindari deteksi Ashley. Itu bukan hanya naluri binatang, itu adalah pelatihan profesional. Agen Chen, ada hal lain. Aku menemukan bukti di berangkas Frank, dokumen yang membuktikan Ashley telah secara sistematis meracuninya dan mencuri uangnya. Dan ada surat yang ditujukan kepada putrinya, Jennifer, di Oregon. Apa nama lengkap putrinya? Jennifer Morrison. Frank mengatakan dia tidak berbicara dengannya selama bertahun-tahun, bahwa Ashley mengatakan kepadanya Jennifer malu padanya. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Ketika agen Chen berbicara lagi, suaranya tegang dengan emosi.
Nyonya, tidak ada Jennifer Morrison di Oregon. Tidak pernah ada. Lutut Grace lemas. Apa maksudmu? Jennifer Morrison adalah agen federal. Dia telah bekerja menyamar selama 3 tahun terakhir, membangun kasus terhadap Ashley dari dalam. Dia telah mencoba untuk dekat dengan ayahnya selama ini, tetapi Ashley telah menghalangi semua kontak. Ruangan itu berputar di sekitar Grace. Frank berpikir putrinya meninggalkannya. Dia patah hati selama bertahun-tahun, berpikir dia tidak mencintainya lagi. Jennifer telah berjuang untuk menyelamatkan nyawa ayahnya tanpa membongkar penyamarannya. Setiap surat palsu yang Ashley tunjukkan kepada Frank, setiap ulang tahun yang terlewat, setiap panggilan telepon yang tidak dijawab. Jennifer telah mendokumentasikan semuanya sebagai bukti penyiksaan psikologis. Grace terpuruk di kursinya, terkejut oleh besarnya penipuan itu. Bagaimana bisa kita begitu buta? Ashley Morrison adalah seorang manipulator ulung. Dia telah menjalankan penipuan ini selama lebih dari 1 dekade, menargetkan orang-orang lanjut usia di 5 negara bagian. Frank Morrison tidak pernah hanya menjadi korban. Dia adalah latihan awalnya. Dia telah menyempurnakan metodenya pada dirinya selama bertahun-tahun. Melalui jendela, Grace melihat telinga Duke tegak, tubuhnya menegang. Sebuah sedan hitam masuk ke tempat parkir klinik. Agen Chen, saya rasa kita akan kedatangan tamu. Bu, Anda harus keluar dari sana sekarang juga. Bawa Duke dan pergi ke rumah Morrison. Jennifer sudah dalam perjalanan dengan tim taktis, tetapi mereka masih 2 jam lagi, 2 jam. Ashley mengatakan mereka akan memindahkan Frank malam ini. Maka Anda dan Duke adalah satu-satunya harapan Frank. Tetapi Grace, berhati-hatilah. Ashley Morrison pernah membunuh sebelumnya. Agen Stevens bukanlah korban pertamanya. Grace menutup telepon, tangannya gemetar saat dia meraih kotak P3K daruratnya. Duke sudah berada di pintu, bahasa tubuhnya menunjukkan urgensi. Di luar, Dr. Marcus Webb keluar dari sedan, wajahnya muram. Grace segera mengenalinya, teman dekat Ashley dan dokter yang telah menandatangani surat kematian Frank. Dr. Thompson, Marcus memanggil saat Grace menuju truknya. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang beberapa ketidakberesan dalam laporan kedokteran hewan Anda baru-baru ini. Darah Grace membeku. Marcus tahu dia sedang menyelidiki. Maaf, Dr. Webb, tapi saya mendapat panggilan darurat. Mungkin kita bisa membahasnya besok. Saya khawatir ini tidak bisa menunggu. Tangan Marcus bergerak ke saku jaketnya, tempat Grace bisa melihat garis luar sebuah jarum suntik. Ashley Morrison memiliki beberapa kekhawatiran tentang kunjungan Anda baru-baru ini ke propertinya. Duke memposisikan dirinya di antara Grace dan Marcus, bulu kuduknya berdiri. Geraman rendah bergema dari dadanya, bukan suara hewan peliharaan, tetapi peringatan dari seorang petugas penegak hukum yang sangat terlatih. Anjing yang menarik yang Anda miliki di sana, kata Marcus, matanya tidak pernah meninggalkan Duke. Di mana Anda menemukannya? Dia adalah anjing liar. Menemukannya kemarin. Grace mencoba menjaga suaranya tetap tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang di dadanya. Hal yang lucu tentang anjing liar, Marcus melanjutkan sambil perlahan mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Mereka cenderung menghilang secepat mereka muncul, terutama ketika mereka mulai menyebabkan masalah bagi orang-orang baik. Geraman Duke semakin dalam, tubuhnya melingkar seperti pegas. Grace menyadari dengan sangat jelas bahwa Marcus bukan hanya kaki tangan Ashley. Dia adalah algojonya, orang yang membuat masalah menghilang. Anda menandatangani surat kematian Frank Morrison, kata Grace, mundur menuju truknya. Anda membantunya memalsukan kematiannya. Marcus tersenyum, tetapi tidak mencapai matanya. Frank Morrison meninggal karena sebab alami, gagal jantung. Sangat menyedihkan, tetapi tidak jarang terjadi pada pria seusianya, terutama ketika mereka berada di bawah tekanan. Tekanan macam apa? Tekanan karena menyaksikan putri angkatnya mencuri semua yang telah dia kerjakan, sementara putri kandungnya menolak untuk menerima panggilannya. Marcus selangkah lebih dekat. Tekanan karena mengetahui bahwa semua orang yang dia cintai telah meninggalkannya. Itu cukup untuk menghancurkan hati siapapun. Punggung Grace membentur truknya. Duke bergerak untuk melindunginya, pelatihannya mengesampingkan naluri untuk menyelamatkan diri. Anda tahu apa yang menurut saya menarik, Dr. Thompson? Marcus melanjutkan. Kondisi jantung Frank Morrison sangat stabil selama berbulan-bulan, tepat sampai hari ini, ketika tingkat stresnya tiba-tiba melonjak,
Hampir seperti seseorang telah memberinya harapan, kemudian menghancurkannya. Jarum suntik itu berkilauan di bawah sinar matahari sore. Grace menyadari dengan ngeri bahwa Markus tidak hanya ada di sana untuk mengancamnya. Dia ada di sana untuk membunuhnya, kemudian menggunakan kematiannya untuk menghancurkan semangat Frank sepenuhnya. Ashley tidak ingin menyakiti Frank, kata Markus lembut. Dia hanya ingin dia melepaskannya, berhenti berjuang. Tetapi selama orang-orang seperti Anda terus mengisi kepalanya dengan harapan palsu, dia akan terus berpegang pada kehidupan. Otot-otot Duke menegang, siap untuk menyerang. Grace bisa melihat perhitungan di matanya. Dia sedang menimbang peluang, merencanakan gerakannya. Hal tentang harapan palsu, kata Grace, tangannya menemukan gagang pintu, adalah bahwa kadang-kadang itu ternyata nyata. Dia membuka pintu truk saat Duke menerjang Markus, rahangnya menggigit pergelangan tangan pria itu. Jarum suntik terbang ke udara, pecah membentur aspal. Grace menyalakan mesin, Duke melompat ke kursi penumpang saat Markus terhuyung mundur sambil memegangi lengannya yang berdarah. Rumah Morrison, kata Grace kepada Duke saat mereka melaju pergi. Kita harus memperingatkan Frank. Mata kuning Duke bertemu dengan matanya dan untuk sesaat dia bersumpah dia melihatnya mengangguk. Di belakang mereka, Markus sudah menelepon, suaranya terdengar di tempat parkir. Ashley, kita punya masalah. Dokter hewan itu tahu segalanya. Pindahkan orang tua itu sekarang. Malam ini, tidak bisa menunggu. Saat ini, pukul 16.30. Truk Grace tergelincir ke jalan masuk Morrison saat Mercedes Ashley menghilang di tikungan menuju kota. Duke melompat dari kursi penumpang sebelum kendaraan itu berhenti sepenuhnya, kaki-kakinya yang kuat membawanya langsung ke jendela ruang bawah tanah. Frank, panggil Grace pelan, berlutut di samping jeruji berkarat. Kita harus mengeluarkanmu dari sini sekarang juga. Ashley tahu kita mengejarnya. Wajah Frank muncul dalam bayang-bayang, lebih kuyu dari sebelumnya. Napasnya terengah-engah, setiap kata adalah sebuah usaha. Grace, nak, kamu seharusnya tidak kembali. Wanita itu lebih buruk dari ayam yang basah dan 2 kali lebih berbahaya. Tuan Morrison, saya berbicara dengan FBI. Duke bukan sekadar anjing biasa. Dia telah bekerja secara rahasia menyelidiki kejahatan Ashley selama hampir 2 tahun. Mata Frank membelalak saat dia menatap Duke yang duduk diam, tatapan kuningnya waspada dan fokus. Anjing federal. Baiklah, aku akan terkutuk. Itu menjelaskan mengapa kamu lebih pintar daripada kebanyakan orang yang aku kenal. Kilas balik, musim panas 2018. AC di kantor hukum Ashley berdengung saat dia menyebarkan dokumen di meja dapur Frank. Pada usia 77 tahun, Frank masih membaca setiap baris dengan cermat, tetapi jargon hukum itu berputar-putar di depan matanya yang lelah. Itu hanya arahan medis, ayah, kata Ashley dengan sabar. Jika sesuatu terjadi padamu, itu memberiku wewenang untuk membuat keputusan tentang perawatanmu. Frank ragu-ragu, penanya melayang di atas garis tanda tangan. Ashley, sayang, aku belum siap untuk menyerahkan kendali atas urusanku saat ini. Aku mungkin semakin tua, tetapi aku masih waras. Tentu saja. Senyum Ashley hangat dan terlatih. Ini hanya tindakan pencegahan. Anda tahu bagaimana pengacara dengan dokumen. Apa yang tidak dilihat Frank adalah halaman tambahan yang terkubur dalam tumpukan dokumen yang memberi Ashley surat kuasa atas seluruh perkebunannya, hak untuk menjual propertinya dan kendali atas perawatan medisnya. Suara Martha bergema dalam ingatannya dari ranjang kematiannya. Jangan percaya Ashley, Frank. Dia bukan gadis kecil yang kamu selamatkan. Tetapi Frank telah menolak peringatan istrinya sebagai delirium dari obat penghilang rasa sakit. Sekarang, menandatangani surat-surat yang akhirnya akan memenjarakannya, dia menyingkirkan keraguan yang mengganggu di dadanya. Di sana, katanya, meletakkan pena, meskipun aku berdoa kepada Tuhan agar kamu tidak pernah harus menggunakannya. Ashley mengumpulkan dokumen dengan kepuasan yang nyaris tidak disembunyikan. Jangan khawatir, ayah, aku akan menjaga semuanya dengan baik. Saat ini, pukul 17. Sementara Grace bekerja dengan panik untuk menemukan cara masuk ke ruang bawah tanah, Duke telah menghilang di sisi rumah. Dia bisa mendengarnya bergerak dengan tujuan, suara sesuatu yang diseret, bunyi gedebuk pelan, lalu sunyi. Ketika dia muncul kembali, dia membawa linggis tua di mulutnya, ekornya bergoyang dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai kebanggaan. Di mana kamu menemukan itu? Grace kagum, mengambil alat berkarat itu. Sudahlah,
Aku tidak ingin tahu. Linggis itu pas dengan sempurna antara bingkai jendela dan fondasi. Bertahun-tahun cuaca Virginia telah melemahkan mortir dan, dengan bantuan Duke, mendorong dari luar sementara Frank menarik dari dalam, mereka berhasil memperlebar lubang itu. Aku belum pernah setipis ini sejak sekolah menengah. Frank terengah-engah saat Grace membantunya keluar melalui ruang sempit, kakinya langsung lemas. 18 bulan kurungan telah mencuri kekuatannya. Duke memposisikan dirinya sebagai penyangga hidup, punggungnya yang kuat menopang berat badan Frank. Bersama-sama, mereka berjalan menuju truk Grace, napas Frank semakin berat dengan setiap langkah. Kita perlu membawamu ke rumah sakit, kata Grace, memperhatikan kulitnya yang abu-abu dan detak jantungnya yang tidak teratur. Tidak ada rumah sakit, Frank terengah-engah. Ashley punya teman di sana. Dr. Webb hanya akan menyatakan aku tidak kompeten dan mengirimku kembali padanya. Kilas balik, Oktober 2023. Frank duduk di kantor Dr. Webb dengan bingung dan ketakutan, dan episode-episode itu semakin memburuk. Saat-saat ketika pikirannya tampak berkabut, ketika tugas-tugas sederhana menjadi mustahil. Itu normal untuk usiamu, Frank, Dr. Webb meyakinkannya, mencoret-coret catatan yang tidak bisa dibaca Frank. Sedikit penurunan kognitif, tidak perlu khawatir. Tetapi Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membiarkan Ashley menangani lebih banyak urusan harian Anda. Apa yang tidak diketahui Frank adalah bahwa suplemen vitamin yang telah ditambahkan Ashley ke kopi paginya mengandung campuran sedatif dan obat-obatan pengubah suasana hati yang dihitung dengan cermat. Kebingungan, gangguan memori, ketergantungan yang semakin meningkat, semuanya diinduksi secara kimiawi. Mungkin dia benar, Frank bergumam pada dirinya sendiri hari itu, menyaksikan tangannya yang dulunya mantap gemetar saat dia mencoba menandatangani cek. Mungkin aku kehilangan akal sehatku. Buku resep Dr. Webb tidak memuat obat-obatan hari itu, hanya panggilan telepon ke Ashley yang mengonfirmasi bahwa rencana mereka berjalan dengan sempurna. Saat ini, pukul 17.45, Grace melaju menuju pinggiran kota, pikirannya berlomba-lomba mencari opsi. FBI masih beberapa jam lagi. Penegak hukum setempat telah dikompromikan dan Frank membutuhkan perhatian medis segera. Duke duduk di kursi belakang, matanya terus-menerus memindai jalan di belakang mereka. Tuan Morrison, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting kepada Anda, kata Grace. Putri Anda, Jennifer, apakah Anda punya cara untuk menghubunginya secara langsung? Wajah Frank hancur karena rasa sakit yang tidak ada hubungannya dengan kondisi fisiknya. Jennifer belum berbicara kepadaku dalam 3 tahun, nak. Ashley menunjukkan kepadaku surat-surat itu, hal-hal mengerikan tentang betapa malunya dia pada ayahnya yang tua dan gila, bagaimana dia tidak pernah ingin melihatku lagi. Surat-surat itu palsu, kata Grace lembut. Jennifer masih hidup dan sehat dan dia telah mencoba menyelamatkanmu. Frank menatapnya dengan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Ashley menunjukkan kepadaku surat pemberitahuan kematian dari surat kabar Oregon. Gadis kecilku meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia tidak mati, Tuan Morrison, dia adalah FBI. Dia telah bekerja secara rahasia untuk membangun kasus terhadap Ashley. Keheningan yang terjadi setelahnya hanya dipecah oleh napas Frank yang tersengal-sengal. Kemudian, perlahan, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Jenniferku, dia masih hidup. Dia tidak membenciku. Dia mencintaimu lebih dari hidupnya sendiri. Setiap hari kamu di penjara, dia telah berjuang untuk membebaskanmu. Gonggongan tiba-tiba Duke mengganggu momen emosional itu. Di kaca spion, Grace bisa melihat SUV hitam mendekat dengan cepat, terlalu cepat untuk menjadi kebetulan. Panggilan telepon Ashley, pukul 17.50. Robert, mereka mengeluarkannya. Suara Ashley sedingin es saat dia mondar-mandir di kamar hotelnya. Dokter hewan dan anjing sialan itu entah bagaimana membebaskan orang tua itu. Di mana mereka sekarang, Robert? Suara Mitchell berderak. Melalui pengeras suara, Markus melacak mereka. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Frank terlalu lemah untuk bepergian. Tawa Ashley tidak mengandung kehangatan. Ini sebenarnya berjalan lebih baik. Kecelakaan mobil di jalan gunung, ketiganya tewas. Jauh lebih bersih daripada rencana Montana. Bagaimana dengan penyelidikan FBI? Penyelidikan apa? Sejauh yang diketahui siapapun, Frank Morrison telah meninggal selama 6 bulan. Orang tua yang kebingungan berkeliaran mengklaim sebagai seseorang yang sudah dimakamkan. Gangguan mental tragis, tetapi tidak jarang terjadi.
dan anjing liar yang menyerang dokter hewan dan menyebabkan kecelakaan itu. Kadang-kadang alam mengatasi masalah dengan sendirinya. Saat ini, pukul 18. Truk Grace mendaki ke kaki bukit Blue Ridge saat matahari terbenam melukis pegunungan dengan warna kuning dan emas. Di belakang mereka, SUV hitam semakin mendekat, mesin mereka menderu di senja yang semakin larut. Ada stasiun penjaga hutan sekitar 8 km di depan, kata Grace, menekan pedal gas lebih keras. Jika kita bisa sampai di sana. Tembakan pertama menghancurkan kaca belakangnya. Duke segera memposisikan dirinya untuk melindungi Frank, yang kehilangan kesadaran karena stres dan kelelahan. Mereka tidak mencoba menghentikan kita, Grace menyadari dengan ngeri. Mereka mencoba membuat kita keluar dari jalan. Jalan raya pegunungan melengkung berbahaya di depan dengan pagar pengaman yang tampak lebih dekoratif daripada fungsional. Di bawahnya terletak jurang sedalam 30 meter ke lembah. Geraman Duke memenuhi kabin saat tembakan lain terdengar, yang ini menghancurkan ban belakang kiri. Truk itu mulai oleng. Grace berjuang untuk mempertahankan kendali saat mereka mendekati tikungan paling tajam di gunung. Di kaca spion samping, dia bisa melihat Marcus Webb menjulur keluar dari jendela penumpang SUV terdepan, senapan terangkat untuk tembakan mematikan. Wajahnya dipenuhi dengan tekad. Ini bukan lagi tentang uang atau properti. Ini tentang kelangsungan hidup. Bertahanlah, bisik Grace, membuat keputusan yang akan menyelamatkan mereka semua atau membunuh mereka secara instan. Alih-alih melawan selip, dia menerimanya, membiarkan truk berputar sepenuhnya untuk menghadapi pengejar mereka. Untuk sesaat, kedua kendaraan itu saling berpacu dalam permainan ayam yang mematikan. Duke menggonggong sekali dengan tajam, memerintah, dan Grace mengerti. Pada detik terakhir, dia menarik kemudi dengan keras ke kanan, mengirim truk itu menabrak celah di pepohonan yang hanya dilihat oleh mata tajam Duke di belakang mereka. SUV Marcus tidak bisa berhenti tepat waktu. Itu menabrak pagar pengaman dan menghilang ke lembah di bawah, lampu depannya berputar seperti bintang jatuh, sebelum padam selamanya. Mata Frank terbuka saat truk itu berhenti di sebuah lapangan. Grace, apa yang terjadi? Kita aman, katanya, meskipun tangannya gemetar tak terkendali. Duke menyelamatkan kita semua. Anjing gembala Jerman itu menatapnya dengan mata kuning yang seolah menyimpan kebijaksanaan zaman. Di kejauhan, sirena akhirnya mendekat. Bukan pejabat lokal Ashley yang korup, tetapi agen federal yang berpacu untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai Duke 18 bulan lalu. Saat helikopter FBI pertama muncul di atas punggung bukit, Frank mengulurkan tangan untuk membelai kepala Duke dengan jari-jari gemetar. Anak baik, bisiknya. Martha selalu mengatakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, tetapi kali ini dia mengirimkan kita malaikat berkaki 4. Ekor Duke berdebam sekali di kursi, suara seperti janji yang akhirnya ditepati. Helikopter FBI mendarat di lapangan saat SUV Ashley Morrison yang tersisa mencapai puncak bukit, lampu depannya menembus senja gunung seperti mata pendendam. Agen Jennifer Morrison adalah orang pertama yang melompat dari pesawat. Senjatanya terhunus, wajahnya adalah topeng kendali profesional yang nyaris tidak menyembunyikan emosi yang telah ditekan selama 3 tahun. Ayah. Kata itu keluar dari tenggorokannya saat dia melihat Frank merosot di truk Grace, wajahnya abu-abu karena kelelahan dan keterkejutan. Mata Frank membelalak tidak percaya. Wanita yang mendekat itu tampak seperti Jennifer-nya. Mata hijau yang sama, garis rahang yang sama, tetapi dia mengenakan lencana federal dan bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang membawa otoritas seperti kulit kedua. Jennifer, gadis kecilku. Suaranya pecah, tapi Ashley berkata, kecelakaan itu, kamu sudah mati. Aku di sini, ayah, aku masih hidup dan aku telah berjuang untuk menyelamatkanmu setiap hari. Jennifer memasukkan senjatanya ke sarungnya dan berlutut di samping truk, ketenangannya yang terlatih akhirnya retak. Maafkan aku, ini memakan waktu lama. Duke memposisikan dirinya di antara reuni keluarga dan SUV yang mendekat, bulu kuduknya terangkat. Bahkan di saat kemenangan ini, instingnya menjeritkan bahaya. Ashley keluar dari kendaraan dengan tangan terangkat, ekspresinya berubah menjadi kepolosan yang diperhitungkan. Syukurlah kalian semua aman. Aku sudah mencari ayah di mana-mana. Ketika aku menemukan kamar ruang bawah tanahnya kosong, aku sangat ketakutan sesuatu telah terjadi padanya. Hentikan aktingnya, Ashley, kata Jennifer, bangkit untuk menghadapi wanita yang telah menyiksa ayahnya. Semuanya sudah berakhir, kami memiliki segalanya. Dokumen palsu, catatan ban, bukti medis peracunan sistematis. Topeng Ashley terlepas untuk sesaat, mengungkapkan predator dingin di baliknya.
Kemudian pertunjukan dilanjutkan, air mata mengalir di pipinya dengan presisi yang terlatih. Jennifer, sayang, aku tidak tahu kebohongan apa yang telah diceritakan orang kepadamu, tetapi ayahmu sangat sakit. Episode demensia, delusi paranoid. Dr. Webb dan aku telah mencoba melindunginya. Dari apa? Suara Jennifer mematikan. Dari dirinya sendiri. Dia telah mengklaim aku mencoba menyakitinya, bahwa aku telah mencuri uangnya. Minggu lalu dia menuduhku meracuni makanannya. Suara Ashley pecah meyakinkan. Sungguh memilukan melihat seorang pria yang begitu brilian kehilangan akal sehatnya. Frank berjuang untuk duduk tegak, Duke segera bergerak untuk menopangnya. Dia berbohong, Jennifer. Setiap kata adalah kebohongan. Aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak gila. Tentu saja kamu tidak gila, ayah. Suara Jennifer melembut saat dia berbicara dengan ayahnya, lalu mengeras lagi saat dia berbalik kembali ke Ashley. Tapi kamu gila, bukan, Ashley? Cukup gila untuk berpikir kamu bisa lolos dengan pembunuhan? Mata Ashley menyipit. Pembunuhan, Jennifer? Ayahmu duduk di sana hidup-hidup. Pembunuhan apa yang kamu bicarakan, Agen Stevens? Jennifer berkata pelan. Mitraku, orang-orangmu, membunuhnya di Montana 18 bulan lalu. Lapangan itu terdiam, kecuali mesin helikopter yang mendingin dan geraman rendah Duke. Performa Ashley goyah saat dia menyadari seberapa banyak yang sebenarnya diketahui FBI. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, katanya, tetapi suaranya tidak meyakinkan. Aku belum pernah ke Montana. Peternakan Mitchell, 64 km di luar Billings. Anda memilikinya melalui perusahaan cangkang bernama Hollow Holdings. Di sanalah Anda membawa korban Anda ketika mereka menjadi terlalu merepotkan untuk ditangani secara lokal. Grace menyaksikan konfrontasi itu terungkap, pelatihan dokter hewannya membuatnya sangat menyadari perubahan halus dalam bahasa tubuh Ashley. Wanita itu melingkar seperti ular, bersiap untuk menyerang. Jennifer, panggil Grace pelan, dia punya sesuatu di tangannya. Fasad Ashley akhirnya runtuh sepenuhnya. Air mata berhenti, getaran berhenti, dan apa yang muncul adalah sesuatu yang dingin dan diperhitungkan yang membuat geraman Duke semakin kuat. Kalian orang bodoh sentimental yang bodoh, gerutu Ashley. 3 tahun aku menunggu kalian menyerah pada penyelidikan konyol ini. 3 tahun aku menyaksikan orang tua yang tidak berharga itu berpegang pada kehidupan ketika dia seharusnya memiliki kesopanan untuk mati secara alami. Frank tersentak, seolah dipukul secara fisik. Ashley, sayang, aku mencintaimu seperti putriku sendiri. Aku memberimu segalanya. Kamu tidak memberiku apa-apa. Suara Ashley naik menjadi jeritan. Kamu mengambil anak yang rusak dan mencoba memperbaikinya dengan kebaikanmu yang menyedihkan. Kamu dan istrimu yang munafik itu, selalu berkhotbah tentang cinta dan keluarga dan melakukan hal yang benar. Tahukah kamu apa hal yang benar, Frank? Hal yang benar adalah mengambil apa yang kamu bisa sebelum kehidupan mengambilnya darimu. Jennifer selangkah lebih dekat, tangannya bergerak ke senjatanya. Ashley Morrison, Anda ditangkap karena percobaan pembunuhan, pelecehan terhadap lansia, penipuan, dan konspirasi. Aku rasa tidak. Tangan Ashley muncul dari jaketnya memegang pistol kecil. Kau tahu, Jennifer, aku telah merencanakan momen ini sejak lama. Ayahmu akan mengalami serangan jantung tragis tepat di depanmu, yang disebabkan oleh stres konfrontasi ini. Kau akan sangat putus asa sehingga kau akan melakukan kesalahan taktis dan aku akan terpaksa membela diri. Dia mengangkat pistol ke arah Frank, tetapi Duke sudah bergerak. Anjing gembala Jerman itu menerjang ke udara dengan ketepatan pelatihan federalnya, rahangnya yang kuat menjepit pergelangan tangan Ashley saat dia menarik pelatuknya. Tembakan itu meleset, menghancurkan kaca depan truk. Ashley menjerit kesakitan dan amarah saat berat badan Duke membuatnya tersungkur ke tanah, tetapi dia berhasil mempertahankan cengkeramannya pada senjata itu. Singkirkan dia dariku, dia menjerit, mencoba membawa pistol itu untuk menembak Duke dari jarak dekat. Grace meraih linggis dari bak truk dan membantingnya dengan keras di siku Ashley. Pistol itu terbang ke semak belukar saat lengan Ashley lemas, jeritan kesakitannya bergema di seluruh pegunungan. Jennifer segera berada di atasnya, tali pengikat muncul di tangannya dengan efisiensi profesional. Tetapi Ashley belum selesai. Kalian pikir ini sudah berakhir? Dia terengah-engah, wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Kalian pikir menangkapku menyelesaikan sesuatu? Ada yang lain,
Jennifer, seluruh jaringan orang yang membersihkan masalah seperti ayahmu yang menyedihkan. Frank berjuang untuk berdiri, ditopang oleh Duke dan Grace. Suaranya, ketika dia berbicara, membawa otoritas seorang pria yang telah menghabiskan 40 tahun mengajarkan benar dari salah. Ashley, kamu tidak salah tentang satu hal, katanya pelan. Aku memang mencoba memperbaikimu, tapi aku sadar sekarang bahwa kamu tidak pernah rusak. Kamu sudah persis seperti yang kamu pilih. Apa maksudnya? Itu berarti aku gagal melayanimu dengan cara terburuk. Aku mengajarimu bahwa cinta adalah kelemahan, bahwa kebaikan adalah sesuatu untuk dieksploitasi. Seharusnya aku menunjukkan konsekuensi kepadamu alih-alih pengampunan tanpa akhir. Tawa Ashley pahit. Oh, kamu akan menguliahi pria kuat yang mengajarinya naik sepeda, yang menuntunnya di altar pada pernikahan pertamanya, yang menahannya melalui setiap mimpi buruk masa kecil, kini tampak rapuh seperti kertas tua. Mata kuning Duke tak pernah lepas dari wajah Frank, seolah anjing itu dapat mengembalikan kesehatan rekannya melalui pengabdian murni. Morrison's Hollow. Tengah malam, Grace berdiri di perpustakaan Frank, dikelilingi kotak-kotak berisi bukti yang menceritakan kisah penipuan selama puluhan tahun. Ruth Williams tiba dengan kunci yang diberikan Frank kepadanya bertahun-tahun lalu, membawa mereka ke kompartemen tersembunyi di balik rak buku. Dia tahu, kata Ruth pelan, sambil memegang jurnal kulit yang dipenuhi tulisan tangan Frank yang teliti. Lihat catatan-catatan ini. Dia mendokumentasikan segalanya. Setiap kali Ashley memanipulasinya, setiap kejadian mencurigakan, setiap saat dia meragukan kewarasannya sendiri. Grace membaca dari balik bahu Ruth, hatinya hancur setiap membaca catatan itu. 15 Maret, 2023. Ashley bersikeras agar saya menandatangani surat-surat untuk perlindungan saya sendiri. Pengacara itu bukan orang yang saya kenali. Ketika saya bertanya, Ashley menjadi marah. Katanya saya paranoid. Apakah saya kehilangan akal atau ada sesuatu yang salah di sini? 22 Mei, 2023. Menemukan obat jantung saya telah dirusak. Pil-pilnya tampak berbeda, rasanya pahit. Saya menghadapi Ashley, tetapi dia mengatakan apotek telah mengubah pemasok. Dia menangis, berkata dia terluka, bahwa saya tidak mempercayainya. Saya meminta maaf. 8 September, 2023. Mencoba menelepon Jennifer hari ini. Ashley mengatakan nomornya sudah tidak aktif, bahwa Jennifer telah pindah dan tidak ingin saya memiliki informasi kontaknya yang baru. Hati saya hancur. Apa yang saya lakukan hingga kehilangan putri saya? Dia tahu Ashley berbohong, tetapi dia membuat Frank meragukan dirinya sendiri, bisik Grace. Dia secara sistematis menghancurkan kepercayaan dirinya pada persepsinya sendiri. Suara Ruth terdengar tercekat oleh air mata. Pria manis itu menghabiskan 18 bulan berpikir dia menjadi gila, berpikir putrinya sendiri telah meninggalkannya, sementara Ashley perlahan membunuhnya. Pusat Penahanan Federal, Richmond, pukul 1 pagi. Ashley Morrison duduk di ruang interogasi, pakaian rancangannya kusut, rambutnya yang ditata sempurna berantakan, tetapi matanya tetap tajam dan penuh perhitungan. Di seberangnya, agen Sarah Chen menyebarkan foto-foto di atas meja logam, gambar-gambar korban lansia dari 5 negara bagian. 18 korban, Ashley. 18 orang lansia yang mempercayaimu, yang menyambutmu ke dalam hidup mereka, yang meninggal dalam keadaan mencurigakan setelah menandatangani properti mereka. Ashley memeriksa foto-foto itu dengan sikap dingin. Saya tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Margaret Walsh, usia 79 tahun, Montana, ditemukan tewas di rumah peternakannya setelah menyerahkan 400 hektar tanahnya kepada Hollow Holdings. Penyebab kematian, gagal jantung, tetapi laporan toksikologi menunjukkan kadar digitalis yang sangat tinggi dalam sistem tubuhnya. Harold Brennan, usia 84 tahun, pewaris tambang batu bara Virginia Barat, yang meninggal dalam kebakaran rumah yang mencurigakan setelah mentransfer hak mineralnya. Kematiannya terjadi 3 hari setelah dia memberitahu tetangga bahwa dia akan mengubah surat wasiatnya. Agen Chen melanjutkan dengan foto-foto itu, masing-masing mewakili kehidupan yang dipersingkat oleh keserakahan. Polanya selalu sama. Ashley, kamu mengidentifikasi orang-orang lansia dengan properti berharga dan tidak memiliki keluarga dekat. Kamu mendapatkan kepercayaan mereka, mengisolasi mereka dari sistem pendukung, kemudian secara sistematis meracuni mereka sambil mencuri aset mereka. Ekspresi Ashley tidak pernah berubah. Buktikan. Kami sudah memiliki kesaksian Dr. Webb sebagai imbalan atas pengurangan hukuman.
Catatan keuangan Robert Mitchell yang menunjukkan pembayaran dari Hollow Holdings. Komputermu sendiri, yang berisi profil rinci calon korban. Markus lemah, kata Ashley akhirnya. Mengembangkan hati nurani pada saat yang paling buruk. Dia juga masih hidup, yang lebih dari yang bisa kita katakan tentang agen Stevens. Kamu ingat agen Stevens, kan? Rekan asli Duke? Untuk pertama kalinya, ketenangan Ashley sedikit retak. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Montana, 18 bulan lalu, Stevens terlalu dekat dengan operasi Anda. Anda menyuruhnya dibunuh, lalu mencoba melenyapkan Duke, tetapi anjing itu selamat dan dia telah membangun kasus melawan Anda sejak saat itu. Ashley bersandar di kursinya, senyum dingin bermain di bibirnya. Anda ingin tahu kebenaran tentang Frank Morrison. Dia adalah orang tua bodoh yang menyedihkan yang jatuh cinta pada setiap kebohongan yang saya katakan kepadanya selama 23 tahun. Saya tinggal di rumah itu mengawasinya memainkan peran sebagai kepala keluarga yang mulia sementara istrinya yang berharga memandang saya seperti saya ini binatang rendahan. Martha Morrison mencoba melindungi suaminya dari saya. Martha Morrison adalah wanita munafik yang meracuni Frank terhadap saya sejak hari pertama. Dia tahu siapa saya dan dia membenci saya karenanya. Yah, tebak apa? Saya hidup lebih lama darinya. Dan saya juga akan hidup lebih lama darinya jika Anda tidak ikut campur. Agen Chen mencondongkan tubuh ke depan. Apa? Apa sebenarnya dirimu, Ashley? Cukup pintar untuk mengambil apa yang saya inginkan daripada menunggu orang memberikannya kepada saya karena belas kasihan? Suara Ashley meninggi dengan amarah yang terpendam selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu bagaimana rasanya menjadi kasus amal? Anak rusak yang diasuh orang-orang Kristen yang baik untuk membuat diri mereka merasa lebih baik? Saya bukan putri mereka, saya adalah proyek mereka. Jadi Anda memutuskan untuk membunuhnya. Saya memutuskan untuk berhenti berpura-pura saya berterima kasih atas sisa-sisa dari mejanya. Pertanian itu, uang itu, rasa hormat yang dia peroleh di masyarakat. Saya mendapatkannya dengan berpura-pura mencintainya selama 23 tahun. Saya lebih pantas mendapatkannya daripada seorang putri yang bahkan tidak mau repot-repot berkunjung. Ruang interogasi menjadi sunyi. Agen Chen mengumpulkan foto-foto itu, mempelajari wajah Ashley. Anda benar-benar tidak merasakan apapun, kan? Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada pengakuan bahwa Anda telah menghancurkan kehidupan orang yang tidak bersalah. Ashley mengangkat bahu. Merasa kasihan pada korban Anda buruk untuk bisnis. Rumah Sakit Regional Blue Ridge, pukul 3 pagi. Kondisi Frank memburuk dengan cepat pada jam-jam awal pagi. Irama jantungnya menjadi semakin tidak teratur dan kadar oksigennya turun sangat rendah. Jennifer memegang tangannya saat staf medis bekerja dengan panik di sekitar mereka. Ayah, kumohon jangan tinggalkan aku, bisiknya. Tidak sekarang, ketika aku akhirnya mendapatkanmu kembali. Duke entah bagaimana berhasil melewati keamanan rumah sakit dan sekarang berbaring menempel di tempat tidur Frank, tubuhnya yang hangat memberikan kenyamanan yang tidak dapat diberikan oleh mesin manapun. Ketika mata Frank terbuka, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah setia anjing itu. Apa? Apakah Duke aman? Suara Frank hampir tidak terdengar. Dia ada di sini, ayah. Dia tidak akan kemana-mana. Tangan Frank yang keriput menemukan kepala Duke, jari-jarinya membelai bulu keemasannya. Anak baik, kamu menepati janjimu, kan? Kamu membawa putriku pulang. Ayah, simpan kekuatanmu. Para dokter bilang. Jennifer. Genggaman Frank mengencang di tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ayah ingin kamu tahu ayah tidak pernah menyerah. Bahkan ketika Ashley menunjukkan surat-surat itu, bahkan ketika dia mengatakan kamu sudah meninggal di suatu tempat, jauh di lubuk hati ayah tahu dia berbohong. Air mata mengalir di wajah Jennifer. Aku seharusnya bertindak lebih cepat. Aku seharusnya menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari sana tanpa menghancurkan penyelidikan. Tidak, sayang. Kamu melakukan persis apa yang harus kamu lakukan. Kamu menyelamatkan tidak hanya ayah tetapi semua orang lain yang akan disakiti Ashley. Napas Frank semakin berat. Peternakan? Ayah ingin kamu tahu, itu milikmu sekarang, benar-benar milikmu. Surat wasiat yang ayah tulis sebelum Ashley, itu menyerahkan segalanya kepadamu dan suaka hewan. Ayah, kumohon. Dan Duke? Duke boleh tinggal, kan? Dia pantas mendapatkan masa pensiunnya.
Jennifer menatap anjing itu, yang mata kuningnya mencerminkan kecerdasan dan kesetiaan yang melampaui spesies. Tentu saja boleh, selama dia mau. Frank tersenyum lemah. Martha selalu berkata, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kali ini dia mengirimkan kita malaikat berkaki 4. Monitor jantung mulai berbunyi lebih mendesak. Mata Frank terpejam dan napasnya menjadi dangkal dan tidak teratur. Ayah. Suara Jennifer pecah. Ayah, tetaplah bersamaku. Duke merintih pelan, mendekat ke Frank seolah mencoba berbagi kekuatan hidupnya sendiri dengan pria tua yang telah menjadi segalanya baginya. Di kejauhan, fajar menyingsing di atas pegunungan Blue Ridge, melukis langit dengan nuansa harapan dan kesedihan yang saling terkait. Rumah Sakit Regional Blue Ridge. Fajar. Bunyi monitor jantung yang mendesak memenuhi unit perawatan intensif. Staf medis bergegas ke kamar Frank. Jennifer menggenggam tangan ayahnya sementara Duke menempelkan tubuhnya ke tempat tidur rumah sakit, menolak untuk dipindahkan, bahkan ketika para perawat bekerja di sekelilingnya. Kita kehilangan dia, dokter, Hayes berseru, menyiapkan defibrilator. Siap. Sengatan listrik membuat tubuh Frank yang lemah melengkung, tetapi monitor hanya menunjukkan garis datar. Lolongan Duke naik menjadi raungan yang seolah bergema di seluruh sayap rumah sakit. Sekali lagi, Dr. Hayes memerintahkan, siap. Sengatan lain. Kali ini monitor berkedip, satu denyutan, lalu yang lain, lemah tapi stabil. Mata Frank terbuka dan kata-kata pertamanya hampir tidak terdengar. Tuhan belum selesai dengan saya. Jennifer terisak lega, menempelkan tangan ayahnya ke pipinya. Ayah, kamu membuat kami ketakutan setengah mati. Tidak bisa. Tidak bisa menyingkirkanku semudah itu, Frank berhasil berkata, suaranya semakin kuat dengan setiap kata. Terlalu banyak kehidupan yang tersisa untuk dijalani. 6 minggu kemudian, Morrison's Hollow. Rumah pertanian tua itu telah diubah. Jennifer telah mengambil cuti dari FBI untuk mengawasi pemulihan ayahnya dan rumah yang telah menjadi penjara selama 18 bulan itu kini dipenuhi dengan tawa dan kehidupan lagi. Ruth Williams telah kembali sebagai teman daripada pembantu rumah tangga, dan kehadirannya membawa kehangatan yang telah lama hilang. Frank duduk di beranda di kursi goyang favoritnya, warnanya pulih dan matanya berbinar dengan tujuan yang diperbarui. Duke berbaring di kakinya, puas tetapi selalu waspada. Dinas federalnya secara resmi diakhiri dengan penghargaan penuh. Kamu tahu apa yang ayah pelajari di ruang bawah tanah itu, nak? Kata Frank, sambil menggaruk belakang telinga Duke. Terkadang lembah tergelap mengarah ke gunung yang paling terang. Van Dokter Hewan Grace Thompson berhenti di jalan masuk dan dia muncul dengan senyum lebar. Bagaimana pasien favorit kita hari ini? Lebih kuat dari yang pernah saya rasakan selama bertahun-tahun, jawab Frank jujur. Ternyata, ketika kamu berhenti diracuni perlahan, kamu merasa jauh lebih baik. Grace tertawa lalu menjadi serius. Frank, saya punya berita tentang persidangan Ashley. Juri kembali pagi ini. Bersalah atas semua dakwaan, pembunuhan tingkat pertama untuk agen Stevens, percobaan pembunuhan untukmu, penyiksaan lansia, penipuan, konspirasi. Dia akan menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Frank terdiam sejenak, mengawasi pegunungan Blue Ridge di kejauhan. Kamu tahu apa yang paling aneh? Ayah merasa kasihan padanya. Setelah semua yang dia lakukan padamu, dia hanyalah seorang gadis kecil yang ketakutan ketika ayah membawanya pulang. Entah di mana sepanjang jalan, ayah gagal mengajarinya bahwa cinta bukanlah sesuatu yang kamu ambil, itu adalah sesuatu yang kamu berikan. Frank menggelengkan kepalanya. Tetapi itu tidak membenarkan apa yang dia lakukan. Keadilan harus ditegakkan. Ekor Duke berdebam di papan beranda seolah dia mengerti dan menyetujui. Morrison's Hollow. 3 bulan kemudian, papan nama peternakan pendidikan Morrison bergoyang lembut ditiup angin musim gugur saat sebuah bus sekolah kuning menurunkan muatan siswa kelas 3 yang bersemangat. Frank berdiri di gerbang menggunakan tongkat jalan, tetapi bergerak dengan kepercayaan diri seorang pria yang telah menemukan tujuannya lagi. Selamat datang di Morrison's Hollow, anak-anak, serunya dengan suara gurunya yang terbaik. Siapa yang ingin belajar tentang pertanian berkelanjutan dan bagaimana memperlakukan hewan dengan baik? 30 tangan terangkat ke udara. Frank menyeringai, merasa lebih hidup daripada yang pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Duke telah menjadi bintang program pendidikan, menunjukkan kepatuhan, kesetiaan,
dan kecerdasan kepada anak-anak yang matanya terbelalak yang belum pernah melihat anjing pekerja sebelumnya. Kesabarannya dengan anak-anak kecil itu legendaris. Mantan agen FBI berubah menjadi anjing terapi, melindungi anak-anak alih-alih mengejar penjahat. Tuan Morrison, seorang gadis kecil bernama Emma mengangkat tangannya. Mengapa Duke begitu pintar? Frank berlutut sejajar dengannya, Duke segera bergerak ke sisinya. Nah, Emma, Duke dulu memiliki pekerjaan yang sangat penting, membantu polisi menangkap orang jahat. Tapi kamu tahu apa? Ayah pikir pekerjaannya yang paling penting adalah cukup berani untuk membantu seseorang ketika mereka sangat membutuhkannya. Anak-anak berkumpul di sekitar Duke, yang menerima perhatian mereka dengan martabat seorang pahlawan yang akhirnya menemukan kedamaian. Morrison Hollow, malam Natal. Jennifer berdiri di dapur menyaksikan melalui jendela saat ayahnya dan Duke melakukan putaran malam mereka di pertanian. Hewan-hewan yang diselamatkan, kuda, domba, dan sekelompok kecil sapi, semua tampaknya mengenali para penjaga mereka mendekati pagar setiap kali Frank muncul. Dia seperti orang yang berbeda, kata Ruth, bergabung dengan Jennifer di jendela. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya tersenyum lagi, apalagi tertawa seperti yang dia lakukan saat makan malam. Ashley hampir menghancurkannya. Jennifer berkata pelan, tetapi dia tidak bisa mematahkan semangatnya, tidak sepenuhnya. Itu karena dia memiliki sesuatu untuk dipegang, jawab Ruth. Harapan. Bahkan ketika semuanya tampak hilang, sebagian dari dirinya tidak pernah menyerah, percaya bahwa cinta akan menang pada akhirnya. Pintu depan terbuka dan Frank masuk dengan Duke di sisinya, keduanya membawa udara musim dingin yang segar dan rasa kepuasan yang memenuhi rumah. Hewan-hewan semua sudah tenang untuk malam ini, Frank mengumumkan. Duke memastikan semua orang hadir. Anak ini menanggapi tanggung jawabnya dengan serius. Ekor Duke bergoyang saat dia menetap di karpet favoritnya di dekat perapian. Pada usia 7 tahun dia telah mendapatkan masa pensiunnya, tetapi kebiasaan lama sulit dihilangkan. Dia masih melakukan pemeriksaan keamanan setiap malam, memastikan keluarganya aman. Ayah, kata Jennifer, duduk di sampingnya di sofa. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. FBI ingin memberikan Duke penghargaan atas pengabdiannya. Mereka menyebutnya pahlawan. Frank menatap anjing gembala Jerman itu, yang mata kuningnya memantulkan cahaya api. Dia telah menjadi pahlawan bagiku sejak hari dia pertama kali muncul di jendela ruang bawah tanah itu. Terkadang malaikat datang dengan 4 kaki dan kaki berlumpur. Seolah memahami pujian itu, Duke bangkit dan berjalan ke Frank, meletakkan kepalanya di pangkuan pria tua itu. Tangan Frank yang keriput membelai bulu keemasannya dan untuk sesaat ruangan itu dipenuhi dengan kedamaian yang hanya datang setelah selamat dari badai. Kamu tahu untuk apa aku bersyukur Natal ini, kata Frank pelan, bukan hanya karena masih hidup, bukan hanya karena bebas, tetapi karena belajar bahwa keluarga tidak selalu tentang darah. Ini tentang siapa yang muncul ketika duniamu berantakan. Jennifer bersandar di bahu ayahnya. Ashley salah tentang satu hal. Kamu memang mengajarinya tentang cinta. Dia hanya memilih untuk tidak mempelajari pelajarannya. Itu beban yang harus dia tanggung sekarang. Frank menjawab, Mine is to make sure the rest of my days count for something good. Milikku adalah memastikan sisa hariku berarti sesuatu yang baik. Di luar, salju mulai turun di pegunungan Blue Ridge, menutupi pertanian dengan selimut putih yang membuat segalanya terlihat bersih dan baru. Di dalam rumah pertanian tua itu, 3 generasi cinta, manusia dan anjing, menetap untuk malam yang damai. Mata Duke terpejam, tetapi bahkan dalam tidur satu telinga tetap waspada. Kebiasaan lama, bagaimanapun juga. Beberapa hal tidak pernah berubah, kebutuhan untuk melindungi, naluri untuk melayani, kesetiaan yang melampaui spesies dan keadaan. Suara Frank, lembut dan hangat, melayang melalui rumah yang sunyi. Terima kasih, Tuhan, karena telah mengirimkan kami persis apa yang kami butuhkan, persis ketika kami membutuhkannya. Terkadang hadiah terbaik datang dalam kemasan yang paling tidak terduga. Ekor Duke berdebam sekali di lantai, suara seperti kepuasan, seperti janji yang ditepati, seperti cinta yang akhirnya menemukan jalannya pulang. Saat jam kakek di lorong berdentang tengah malam, menandai dimulainya hari Natal, keluarga Morrison tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di luar salju terus turun, tetapi di dalam kehangatan rasa memiliki, karena benar-benar dilihat dan dicintai, menahan hawa dingin. Tuhan, tampaknya, benar-benar bekerja dengan cara yang misterius. Epilog, 6 bulan kemudian, peternakan pendidikan Morrison Hollow.
Matahari pagi memancarkan sinar keemasan di ladang tempat Frank Morrison berjalan dengan langkah mantap. Tongkatnya sekarang lebih menjadi teman daripada kebutuhan. Duke berlari di sampingnya, beruban di sekitar moncongnya, tetapi matanya masih berbinar dengan tujuan. Peternakan itu telah menjadi suaka, secara harfiah dan kiasan, berubah dari tempat pemenjaraan menjadi suara harapan bagi masyarakat. Tawa anak-anak bergema dari pusat pendidikan saat kelompok lain belajar tentang pertanian berkelanjutan dan perawatan hewan. Yayasan Morrison, yang didirikan dengan aset Frank yang telah dipulihkan, sekarang mendanai beasiswa untuk mahasiswa kedokteran hewan dan mendukung operasi penyelamatan hewan pedesaan di seluruh Virginia. Kamu tahu apa bagian terbaiknya, Duke? Frank berkata, duduk di ayunan beranda yang telah dipasang Jennifer. Setiap pagi aku bangun dengan bersyukur bukan hanya karena masih hidup tetapi karena telah menemukan bahwa bahkan pada usia 82 tahun, seorang pria dapat memulai dari awal. Duke menetap di kakinya, ekornya bergoyang puas. Anjing gembala Jerman itu secara resmi pensiun dari dinas federal dengan penghargaan penuh, tetapi pencapaiannya yang sebenarnya lebih sederhana. Dia telah membuktikan bahwa kesetiaan, keberanian, dan cinta dapat mengalahkan penipuan tergelap. Jennifer muncul dari rumah, sekarang secara permanen dipindahkan dari pos FBI-nya untuk membantu menjalankan yayasan. Ayah, kru film dokumenter akan berada di sini minggu depan. Mereka ingin menceritakan kisah Duke, bagaimana tekad seekor anjing menyelamatkan tidak hanya kamu tetapi membantu mengungkap jaringan yang telah mengorbankan puluhan warga Amerika lanjut usia. Frank menggaruk telinga Duke sambil berpikir, biarkan mereka menceritakannya, tetapi pastikan mereka mendapatkan pesan yang sebenarnya dengan benar. Ini bukan hanya tentang anjing pahlawan, atau bahkan tentang keadilan yang ditegakkan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Ini tentang tidak pernah menyerah pada harapan, bahkan ketika dunia tampak paling gelap. Ini tentang bagaimana tindakan kebaikan terkecil, seperti anjing liar yang menolak untuk meninggalkan seseorang yang membutuhkan, dapat mengubah segalanya. Suara Frank menjadi lebih kuat. Dan yang paling penting, ini tentang bagaimana keluarga sejati tidak didefinisikan oleh darah atau kewajiban. Itu didefinisikan oleh siapa yang muncul, siapa yang tinggal, dan siapa yang mencintaimu, bahkan ketika mencintaimu itu sulit. Saat sore mendekat, Frank dan Duke melakukan putaran akrab mereka. Hewan-hewan ternak menyambut mereka seperti teman lama dan di kejauhan pegunungan Blue Ridge berdiri, abadi dan indah. Itu adalah pemandangan kedamaian yang sempurna, yang diperoleh dengan susah payah, sangat dihargai, dan dibangun di atas fondasi kesetiaan yang tidak mengenal batas. Terkadang penyelamatan terbesar terjadi ketika kita paling tidak mengharapkannya, dan terkadang malaikat pelindung kita memiliki 4 kaki dan hati yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Pesan untuk senior Amerika, 55 hingga 68 tahun. Setiap hari, ribuan warga Amerika yang lebih tua menghadapi patah hati karena pengkhianatan oleh mereka yang paling mereka percayai. Kisah Frank Morrison bukan hanya tentang kelangsungan hidup satu orang. Ini tentang realitas yang menghancurkan bahwa anggota keluarga, pengasuh, dan profesional terkadang memangsa kerentanan kita. Tetapi inilah yang memberi saya harapan. Bahkan di saat-saat tergelap kita, keselamatan tak terduga dapat muncul. Frank menemukan malaikatnya di Duke, teman setia yang menolak untuk meninggalkannya ketika semua orang telah melakukannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk menemukan tujuan lagi, tidak pernah terlalu rusak untuk membangun kembali, dan tidak pernah terlalu sendirian jika kita tetap terbuka untuk cinta, bahkan jika itu datang dengan 4 kaki dan kaki berlumpur. Kenyataannya adalah, keluarga bukan tentang darah. Ini tentang siapa yang muncul ketika duniamu hancur. Frank belajar bahwa rasa syukur, bukan kepahitan, adalah kunci penyembuhan dan bahwa bab-bab terbesar kita mungkin masih belum tertulis, bahkan pada usia 82 tahun. Pertanyaan keterlibatan. Pernahkah Anda mengalami persahabatan tak terduga yang mengubah hidup Anda selama masa sulit? Apa yang membuat Anda tetap berharap ketika menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi? Silakan bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah. Kisah Anda mungkin persis seperti yang perlu didengar orang lain hari ini.